Selamat pagi, selamat datang di Patre Channels. Channels yang membahas seputar bisnis, IT, teknologi, dan juga internet. Di sini kali ini saya akan membahas terkait cash flow quadrant, yang mana cash flow quadrant ini adalah kuadran yang biasanya ada di kehidupan kita sekarang, di dunia bisnis dan pekerjaan kita sekarang, dan sangat kontras dan terbalik sekali dengan kuadran yang ada mungkin di 100 tahun atau 200 tahun ke belakang. Ya, kalau mungkin di 100, 200 tahun atau 50 tahun ke belakang hanya ada dua kuadran. Ya. Kuadran pertama yaitu adalah pemenang perang dan kuadran kedua cuman yang kalah perang. Nah, kalau di cash flow kuadran ini saat ini ada banyak hal yang bisa kita bahas. Di kuadran pertama itu ada yang kita sebut dengan E atau employee. Jadi E atau employee ini biasanya adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang mendapatkan income dari upah atau gaji. Jadi bentuknya adalah active income. Misalkan orang yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, aparatur negara, ASN, dan lain-lain. Jadi orang-orang yang memang mendapatkan active income sebagai karyawan, atau mereka menjual tenaganya, jasanya, skillnya, kemampuannya untuk bekerja di kantor. Biasa kuadran ini adalah kuadran yang biasa dikatakan banyak orang adalah kuadran yang paling aman, paling nyaman. Padahal kuadran kiri ini yang pertama, atau E atau employee, ini adalah kuadran yang paling berbahaya. Zona yang berbahaya. Karena kenapa? Ketika bekerja atau mendapatkan upah dari perusahaan, terjadi pemutusan hubungan pekerjaan, perusahaannya bangkrut, ataupun ada pengurangan pegawai, maka selesai pula lah active income yang kita dapatkan. Dan ini akan berpengaruh pada kehidupan dan diri para employee tersebut, dan biasanya bakal balik ke square nol atau square zero, mengulangi lagi prosesnya dari awal. Ya. Dan biasanya di kuadran kiri yang pertama ini, employee ini, mereka terjebak sama yang dinamakan oleh liability atau segala sesuatu yang menghasilkan pengeluaran. Ya kan? Misalkan pengeluaran dari sisi cicilan rumah, cicilan mobil, biaya sekolah anak, biaya listrik, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, gaya hidup bahkan. Itu terus berputar kayak roda hamster. Jadi seperti halnya roda hamster yang muter terus tapi nggak pernah bisa maju. Jadi gali lubang untuk lubang ya. Gali lubang untuk lubang, terus menerus ada di circle itu. Dan terpengaruh juga dengan yang dinamakan gaya hidup. Ya, misalkan mungkin masih level staff gitu kan, gaya hidupnya biasanya ngopi di Starling. Kalau ketika dia naik jabatan jadi supervisor, ngopinya mungkin naik level di Starbucks. Terus naik level lagi jadi manajer, mungkin di social house atau di clubhouse gitu ya. Jadi terus menerus terjebak oleh liability yang mana keinginan sama kebutuhan itu jomplang. Lebih banyak di keinginannya daripada kebutuhan. Dan kuadran kiri yang kedua adalah self-employed. Self-employed ini biasanya mereka hampir identik dengan employee, tapi bedanya mereka menjual jasa atau skill profesional mereka untuk mendapatkan penghasilan. Misal kita sebut ada pemain bola, pemain biola, penyanyi, artis, dokter, lawyer. Mereka mendapatkan penghasilan dari semua yang skill yang mereka gunakan untuk mendapatkan active income. Mereka hampir sama juga terjebak di liability, dan mereka tidak bisa, kalau bukan mereka yang mengerjakan sendiri, mereka akan kesusahan untuk mendapatkan active income. Jadi di kuadran kiri ini identik dua-duanya, employee dan self-employee ini sama-sama mendapatkan active income, sama-sama bisa terjebak di liability, dan biasanya sebagian besar orang, hampir 80%, 90% orang mulai dari titik ini.
Tapi ada yang mempunyai persepsi titik ini adalah titik aman, zona nyaman, zona yang memang sudah harus terus-menerus dijalani. Ada juga yang sadar kalau zona ini tuh harus segera dirubah dan kita harus segera pindah ke zona yang sebelah kanan. Jadi ada kuadran pertama yang dalam bahasa kita kali ini, kuadran pertama, kuadran kiri employee dan kuadran kiri self employee. Nah, bagaimana caranya kita bisa berpindah ke zona kanan? Nah, sebelum pindah ke zona kanan, kita pahami dulu di zona kanan ini adalah kebalikan dari kuadran kiri. Di kuadran kanan ini biasanya mereka mengandalkan apa yang dinamakan dengan aset. Ya, kebalikan dari liability, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan pemasukan. Jadi kalau misalkan kita ngomong masalah apakah mobil itu aset, rumah itu aset, saya jawab bisa, jawabannya iya atau tidak. Karena ketika mobil itu kita pakai sendiri, rumah kita pakai sendiri, pasti ada biaya renovasi, reparasi, ganti oli, bensin, itu menghasilkan liability. Segala sesuatu yang menghasilkan pengeluaran itu liability. Kecuali kalau rumah atau mobil itu disewakan, direntalkan, itu menghasilkan pemasukan. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan pemasukan itu kita sebut dengan aset. Jadi ada dua versi apa itu aset sebenarnya. Nah, aset yang utama bagi kuadran kanan pertama itu sebagai kita sebut dengan BO atau business owner. Aset utama mereka itu hanya 3. Aset pertama adalah manpower, aset kedua sistem, dan aset ketiga adalah network. Yang mana semua ini dikonvert sebagai aset utama mereka yang bisa menghasilkan penghasilan. Jadi tanpa mereka harus terjun langsung ke bisnis itu, dengan sistem yang mereka create, manpower yang sudah mereka develop, dan juga network yang sudah mereka develop, bisnis itu berjalan tanpa mereka harus setiap hari turun atau datang langsung ke bisnis yang mereka jalankan. Ya. Dan kuadran yang terakhir dari kuadran kanan adalah I atau investor, yang mana mereka sudah paham semua rule tata caranya, mereka sudah tahu semua step by stepnya, mitigasi resikonya semua segala macam. Dan juga mereka sudah melalui segmen kuadran kiri dua-duanya dan juga kanan, mereka sudah berperan juga sebagai business owner. Dengan skill dan ilmu yang mereka punya, mereka hanya melempar equity atau saham-saham di bisnis-bisnis yang memang mereka percayai. Jadi itu perbedaan dari kuadran kiri dan kuadran kanan di cash flow kuadran. Nah, di sini Patria menawarkan banyak peluang dan kesempatan bagi para mungkin yang masih ada di kuadran kiri, baik di employee dan self employee. Kami menawarkan peluang sebagai BO atau business owner, yang mana Patria akan full mengadakan coaching, latihan, bahkan akan dikawal sampai bisnis yang nanti kami tawarkan berjalan dan Anda bisa menjadi pebisnis owner yang tangguh, terutama pebisnis owner yang memang ingin bergerak di bidang otomisasi, teknologi, IT, dan juga internet. Ya, karena banyak pilihan dari Patria Persada yang menawarkan skema-skema menarik yang autopilot dan juga bisa menghasilkan passive income yang bagus untuk rekan-rekan sekalian. Sekian, terima kasih. Like, share, and subscribe.